tiba-tiba Ubed melaporkan, Ubed juga memantau pertumbuhan kapital dari perusahaan anak-anak presiden. Apabila nanti dia udah saksi pelapor, ini tidak terjadi, semua pendukung yang Gibran, Kaisang, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya ada susah Mas. Itu nyari buktinya ada susah Mas. Saya sama Obed, dosen yang tajam secara metodologi, Kang Abed. Dilaporkannya kedua putra Presiden Jokowi ke KPK atas dugaan korupsi menjadi perhatian seluruh pihak. Tak terkecuali Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardhani Alisera. Semuanya harus didasari oleh praduga tak bersalah, tetapi pada saat yang sama juga harus diapresiasi dugaan korupsi yang dilakukan. Mudah-mudahan datanya kuat, konstruksi hukumnya kuat, sehingga membuat KPK punya alasan untuk menindaklanjuti. Bahwa Anda orang PKS, tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Menurut Ubedillah, Gibran dan Kaisang Pangarep diduga terlibat KKN. Kedua anak Jokowi itu dikaitkan dengan grup bisnis yang terlibat pembakaran hutan. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat kok ini aneh, gitu kan? Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Bukan katanya-katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Yang jelas, yang pertama kali mempolitisir adalah Pak Muldoko, karena dia langsung bereaksi sebagai orang istana, menganggap bahwa nggak wajar ya itu dilaporkan. Kalau nggak wajar gimana? Semua orang berhak melaporkan kecurigaan yang ditemukan oleh publik, kan itu intinya kan. Ini gimana sih? Seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat tuh nggak boleh berusaha. Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Kedua anak presiden tidak tertangkap tangan, hanya diduga ada semacam ketidakwajaran. KPK akan proses ini tuh, dan harusnya proses. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya ada susah Mas. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Menurut Mardhani, hal ini menjadi momentum seberapa berani lembaga anti rasuah untuk mengusut dugaan korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa. Termasuk 2 putra Jokowi yang dilaporkan atas dugaan kasus korupsi. Saya apresiasi siapapun, bukan cuma Pak Ubedillah, siapapun dari pihak manapun ya, yang mau untuk melaporkan kasus korupsi. Bahwa Anda orang PKS, tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak diputuskan bersalah dan dihukum 16 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara jika tak dibayar. Terdakwa juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Lutfi Hasan Ishak terbukti menerima suap 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama Indoguna Utama. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dan Presiden PKS. Lutfi juga terbukti ikut andil dalam pengurusan penambahan kuota sapi impor. 2 hakim lain, Made Hendra dan Joko Subagio, mempertanyakan kewenangan jaksa KPK mendakwa tindak pidana pencucian uang. Namun dissenting opinion tersebut gugur dan Lutfi pun tetap diputus bersalah. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara.
Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang. Berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Ini adalah due process of law, ya, hak warga negara untuk mengadukan dugaan. Itu prosedur hukum yang harus saya lalui. Oke, siap Anda nanti menandatangan BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Saya tanya. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Ya itu namanya ancaman. Ya bukan, saya bukan ancaman. Nah, dalam pasal 242 KUH pidana ini memang mengatur barang siapa yang memberikan keterangan di atas sumpah, kemudian keterangannya ternyata tidak benar, itu bisa dihukum dengan ancaman hukuman. Dan kecurigaan itu memang harus ada pada publik karena ini menyangkut lingkaran dekat istana. Itu hal yang sangat standar di dalam jurnalisme sebetulnya. Seringkali muncul banyak orang punya kapasitas, punya jabatan, harus memberikan keterangan di atas sumpah, saja isinya tidak benar. Ini sebenarnya kategorinya tidak main-main. Dia masuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam pasal 242 KUH pidana. Saya melihat lapor-melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik, segmentasi isu dan objek. Karena kita tadi Anda menyebutkan kenapa Kaisang juga nggak disertakan sih gitu. Sekalian aja nih, banyak orang yang terindikasi kasus korupsi dan macam-macam. Kan selesai menurut saya. Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang itu dimulai dari pertanyaan anak presiden. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itulah. Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. Saya tidak melarang anak presiden duduk sama rendah di depan hukum. Lalu bagaimana kalau misalnya orang memberikan keterangan yang merugikan seorang terdakwa, orang yang mau dipidana karena keterangan dia yang tidak benar, karena di dalam persidangan di atas sumpah dilakukan, itu ancamannya lebih berat lagi, karena di pasal 242 ayat 2 dia akan diancam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Problemnya presiden itu Bung Eko, di mana? Bung Eko, karena ini perusahaan ini ada beberapa bermasalah dan pimpinan dari perusahaan ini punya anak di tengah perusahaan bermasalah. Dengar dulu, kalaupun Rossi sebagai profesional, Rossi bukan presiden, bukan bagian dari Kompas. Rossi bukan presiden. Iya, tapi cara berpikirnya begitu. Dengerin dulu, dengarkan. Apa yang kalian lakukan, Ubed, kepada Kaisang, kepada Gibran, jujur tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Karena ancaman pidananya yang 1 7 tahun, yang 1 9 tahun, dan bisa ditambah sesuai dengan pasal 35 KUH pidana dengan pencabutan hak-hak tertentu. 2 miliar. Di saat yang sama, ya, petinggi PTSM ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar. Nah, apalagi? Jadi hubungannya apa lagi? Ini makin kacau, ini makin kacau. Ini pertanyaan. Anda ajarkan publik bagaimana cara berpikir yang benar. Ada hubungannya dilantik. Saya kira biar publik nanti akan makin kacau. Saya katakan, biar jangan sembarang ngomong, enak sekali gitu. Saya kira mereka aja yang namanya undang-undang mereka hukum. Hati-hati. Di negara yang demokrasinya matang dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab, apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Rame-rame ini semua mencari popularitas. Sudah bikin BAP tidak? Laporan Anda di KPK itu banyak laporan puluhan ribu. Tapi kalau nggak mau di BAP gimana mau dilanjutkan?
Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. 242 sebagai saksi pelapor, nanti kalau ini berjalan, tapi saya yakin ini nggak berjalan kok, hanya politik. Nah karena itu saya kira kita semua harus berhati-hati ketika coba memberikan keterangan baik di pengadilan maupun karena jabatan, memberikan keterangan seperti itu agar tidak sampai masuk kategori memberikan keterangan di atas sumpah secara tidak benar. Kami membawa bukti, dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Indonesia negara hukum. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor.